Ya udah barengan aja ya. Sama-sama kita hujan betul ya. Mudah-mudahan berkah. Malam ini banyak rezeki. Pulangnya bisa bawa duit. Bawa jodoh. Utangnya banyak lunas semua ya. Emang banyak utang. Bawa jodoh, Pak. Banyak. Iya. Ya jadi yang saya hormati juga Ketua DPRD Kota Bekasi dan seluruh warga masyarakat yang saya cinta. Nggak usah. Nggak usah ya. Kan kita sama betul ya. Nggak ada bedanya betul. Wali kota sama warganya. Pelayan sama yang dilayani. Kita sama ya. Jadi mudah-mudahan program-programnya Bapak Aing kita dukung juga buat Kota Bekasi. Ada yang pengen Kalimalang besok ada kapal. Betul ya? Udah lihat belum videonya? Belum? Emang jadi bagus? Mudah-mudahan Kalimalangnya jadi tambah bagus, betul ya? Biar tambah keren Kota Bekasinya. Kemudian juga Pak Gubernur juga akan bangun jalan yang ada ke Jalan Perjuangan. Kita selesaikan sampai perbatasan di kabupaten. Jadi biar jalannya dua arah, biar kagak macet, biar kalau mau ke Semarekon makin lancar. Emang punya duit ke Semarekon? Yang penting kita datang ke sana, betul? Di sana masih ada Kemidi Putar, betul ya? Ada Pasar Senggol. Nah, jadi mudah-mudahan ya taman-tamannya dibenerin. Danau Dutanya besok jadi spot water. Spot water tahu nggak? Kagak tahu. Pokoknya olahraga yang mainnya di air. Nah, ya. Termasuk boleh berenang di sono. Bagi yang bisa berenang. Mancing. Ya, termasuk besok tahun depan Kota Bekasi udah menganggarkan pembebasan lahan buat flyover dua kapal. Nanti Pak Gubernur yang akan bangun. Jadi Pak Gubernur nanti bantuin Kota Bekasi hampir 300 miliar. Biar agak macet, betul ya? Besok kalau bangunan liarnya ada yang dibongkar, ada yang protes nggak? Nggak ada yang protes. Dukung semua ya. Jangan ada yang doain jelek nih. Jadi Pak Wali Kota, Pak Gubernur pengen jalannya tambah rapi, jalannya tambah gede-gede, nggak ada lagi banjir. Makanya yang di pinggir sungai, mohon maaf kalau kemudian harus dibongkar, betul ya? Ya, jadi segitu aja. Ya, mudah-mudahan kita semua malam ini penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keringanan langkah kaki kita untuk bergerak. Di pasar baru beli pepaya, belinya di warung Bang Wana. Bekasi, kota penuh bahagia. Selamat datang Gubernur Jawa Barat yang istimewa. Budaya Bekasi masih lestari, semakin keren dan penuh bahagia. Gubernur Hatang, hati penuh dengan berseri. Kota Bekasi keren dan Jabar istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sehat? Ada makan apa belum? Punya beras apa enggak? Punya duit apa enggak? Punya hutang apa enggak? Punya suami apa enggak? Suaminya ngapain? Ada masih usaha, dapat dikit-dikit. Kalau malam suaminya bisa bangun nggak? Ya aman. Saya punya duit nggak punya istri. Kalau bangun harus sama siapa? Tepuk tangan ya. Malam minggu ini diisi dengan hujan, alhamdulillah. Nanti pulang ke rumah kedingin, langsung dekap pasangan yang ada di rumah. Bahagia enggak? Ada yang mijitin, ada yang kerokin. Asik enggak? Ibu yang asik, saya yang pusing. Ya, terima kasih Pak Wali, sehat terus membangun. Saya lihat Wali Kota Bekasinya giat membangun daerahnya, berani mengambil keputusan, cekatan luar biasa. Saya ucapin terima kasih pada Pak Dandim, Pak Kapolres Metro Bekasi, ada para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Wah, alhamdulillah, kenal semuanya. Ganteng-ganteng enggak? Cantik-cantik enggak? Ganteng juga udah punya istri. Bener gak? Oke, kenal gak? Kenal? Kenal gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farabi Arafiq. Saya dari DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pilihan Depok dan Bekasi. Tinggalnya kebetulan di Depok. Nah, salam kenal bagi yang belum kenal, yang udah kenal terima kasih. Lanjut yang berikutnya ya. Kebagian juga suruh hujan-hujanan. Kata gubernur, wali kota hujan-hujanan, gubernur hujan-hujanan, dewannya harus hujan-hujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Hermawan, anggota DPRD Jawa Barat dari Kota Bekasi, Kota Depok. Fraksinya jelas gambarnya, nggak usah ditanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ini saya Pak Tri yang hebat basah-basahan, tapi dia mah dekat basah-basahan sama rumahnya. Ya, sudah ada yang nunggu. Ya. Yang mungkin Pak Gub ini kita doain ya. Oh, kita doain beliau ya. Dia segera punya pasangan. Ya, perkenalkan, nama saya Haji Krabi Supriyatna, DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Kota Depok, Kota Bekasi. Ya, alhamdulillah, ya ini luar biasa. Hujan pun tidak beranjak, kenapa? Karena cinta sama pemimpinnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pusita Sari
warga Kota Bekasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbullah Rahmat dari Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Depok Bekasi. Salam kenal dan terima kasih Pak Gubernur sudah hadir di Kota Bekasi. Mudah-mudahan program Jawa Barat akan banyak di Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih Pak Ketua DPRD, terima kasih Pak Dandim, tuan rumah. Alhamdulillah, hujan-hujanan di Kota Bekasi. Oh, makin gede tuh. Di sini. Ada kecil sini, yang pakai kerudung sini. Sini. Bayangin anak di bawah umur, hujan-hujanan luar biasa sini. Kesini sama siapa? Bapaknya? Bapak siapa? Bapak Muhyiddin. Rumahnya di mana? Di Gabus, Kabupaten Bekasi. Gabus, Kabupaten Bekasi. Jauh. Hah? Gabusnya dekat. Gabus yang bukan kabupaten bukan. Kan kemarin yang dilebarin sungainya namanya Gabus. Ini beda lagi. Nah itu kan Kabupaten Bekasi. Kamu Kabupaten Bekasi apa kota? Kabupaten. Kesini ngapain? Ya Allah ya Robi, masuk barak lo nanti. Oh. Sekolah. Di mana? Di mana? Di mana? Enggak kedengeran. Kelas berapa sekolah SD-nya? Kelas 1? Ini yang ini. Nah, kelas 1. Terus dari situ ke sini naik apa? Naik motor. Mamahnya masih ada? Bapaknya kerjanya apa? Hah? Hah? Mana bapaknya? Oh, bakso cilok. Di sininya dagang. Oh, kesini dagang. Oke, kesininya dagang ya. Oh, ini suaminya. Ini anaknya nggak takut sakit. Oh, ngefans banget. Tepuk tangan sambil dagang. Di sini dagang. Hah? Bakso apa? Kesini dagang. Orang Majalengka. Ngapain di Bekasi orang Majalengka? Oh, cari duit. Istrinya orang Gabus. Oh, berarti masih satu saudara dengan Lele. Ya Gabus sama Lele deket lah. Gabus, Lele, Betok. Dan ciri khas dari Bekasi itu masakannya adalah itu Gabus pucung. Bener gak? Kamu kenapa ngefans sama Kang Dedi? Sukanya kenapa? Ya sukanya apa? Suka lihat di mana? Wah, sian nonton HP ya. Anaknya jangan di HP, kasih HP terus. Oh, anaknya nggak boleh main HP terus. Ayo, kamu dibawa ke barat. Ya ini buat beli baju sekolah. Nah, pulang. Alhamdulillah. Ikan cilok tuh bisaan kalau airnya ya. Iya. Alhamdulillah.
Iya. Yang pertama saya minta pada seluruh warga Kota Bekasi, tolong anak-anaknya pada sekolah. Ya. Kalau sekolah SD kayaknya cukup ya. Sekolah SMP juga relatif cukup. Yang masih agak berat jumlah sekolah SMA belum seimbang dengan lulusan SMP. Betul nggak? Tapi kalau untuk warga miskin sudah dijamin semuanya masuk sekolah negeri. Nah kemudian yang dekat dengan sekolahnya diupayakan harus masuk. Ya nanti kita lagi cari jalan supaya bisa masuk. Ya. Yang berikutnya masalah orang Bekasi sama dengan masalah orang kabupaten, sama dengan masalah orang Karawang, sama dengan masalah orang Subang, sama masalah dengan orang Indramayu. Masalahnya adalah kalau punya kebutuhan yang paling gampang pinjem Bang Emok. Bener gak? Aku berjanji. Bener gak? Bang Emok itu paling enak lagu pinjem. Paling sedih lagu ditagih. Paling sedih banget lagu tidak bisa bayar. Bener gak? Tapi sikap mental ini harus segera dirubah. Kadang-kadang kalau dikasih pinjaman dari pemerintah yang nggak pakai bunga, nggak mau pada bayar. Benar? Iya. Yang keduanya orang Bekasi itu pasti masalahnya banyak yang belum punya rumah. Akhirnya kontrakannya nggak kebaik. Benar? Artinya ke depan yang harus dipikirkan Pemkot dan Pemprov adalah membangun rumah untuk warga yang belum punya rumah. Cara terbaik membuat apartemen, rumah yang lain. Tapi kalau nanti dibangunkan mohon dirawat. Ini Pak Wali ya. Masalahnya itu ya. Yang berikutnya pasti masih banyak jalan ke ganggang yang belum rapi semua. Saya harapkan nanti dengan Pak Wali ke depan jangan dibeton, jangan di hot mix. Kalau ganggang kecil pakai paving block biar ramah lingkungan. Bener gak? Biar airnya bisa nanti sungai-sungainya pada taman-tamannya pada biar orang Kota Bekasi yang ekonominya tidak terlalu kaya, jalan-jalannya nggak usah jauh, cukup di pinggir sungai yang sudah ditanamin pohon kelapa, yang dikasih lampu, biar sungai-sungainya ke depan banyak ikannya, nanti ada musim mancingnya, biar orang Kota Bekasi punya hibur. Bener gak? Ada penghasil. Kalau sekarang dibukain, ditatain, tujuannya adalah agar Kota Bekasi indah dan rapi, bersih lingkungannya, pendidikannya rakyatnya dijamin oleh Pemprov dan Pemkot, serta dijamin oleh pemerintah pusat. Tapi juga saya minta pada ibu-ibunya, mohon anak-anaknya masih kecil jangan dikasih HP, jangan dikasih HP, biar anteng kasih HP, jangan. Kenapa jangan? Nanti jadi kebiasaan. Anak kecil kalau dia melawan sejak kecil dilarang. Jangan diikuti semua keinginannya. Nanti sudah gede, saat keinginannya tidak diikuti, gebukin ibunya. Bener gak? Ada kejadian gak? Di mana?
Untung Pak Wali Kotanya baik. Alhamdulillah. Benar nggak? Kenapa ibu anaknya sampai begitu berani sama ibu? Karena sejak kecil dimanja. Jadi lebih baik sejak kecil nangis-nangis, biarkan saja. Kalau nangis tanda hidup, kalau nangis tanda tidak gagal. Udah, jangan serba diikutin. Yang berikutnya, rakyatnya ngurus lingkungannya. Jalannya pengen bersih, tapi kerja bakti kagak mau. Pengen gak ada sampah, tapi tiap hari buang sampah ke sungai. Buang sampah di mana saja. Kalau banjir, siapa yang sengsara? Siapa yang sengsara kalau banjir? Pengen orang ke kota Bekasi banjir lagi? Kalau nggak pengen banjir lagi, mau tidak mau sungainya harus harus dilebar. Kalau sungainya harus dikeruk, harus dilebarkan, mau tidak mau bangunan yang di bantaran sungai harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar, nanti pelebarannya tidak akan pernah kelar, nanti pengerukannya tidak akan pernah kelar, nanti bulan Desember, bulan Februari meluap lagi banjir yang asalnya dari Bogornya penuh dengan bangunannya ada di puncak. Jadi kalau gubernur bongkarin bangunan di puncak di Cisarua, itu tandanya gubernur sayang sama orang kota Bekasi. Jadi kalau nanti Kali Cilengsi dan Kali Cikeas dinormalisasi walaupun sudah penuh dengan bangunan, itu tandanya gubernurnya sayang sama orang Bekasi. Masalahnya di hulu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kita ini Jawa Barat, hulunya bermasalah. Pantatnya bermasalah, telapak kakinya bermasalah. Karena hulunya bermasalah, telapak kakinya bermasalah, semuanya harus dibenahin. Dan berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata beberapa tahun yang lalu Jawa Barat tata ruangnya dirubah, sehingga daerah yang seharusnya itu bukan daerah untuk peruntukan perumahan, bukan untuk komersial, daerah itu adalah daerah untuk menyimpan air, itu ternyata dihapuskan dan dirubah menjadi daerah ekonomi. Ini masalah. Jadi kalau ingin beresin Jawa Barat, tata ruangnya kita benahin yuk. Nanti Pak Wali Kota merevisi tata ruang, nanti gubernur ngerevisin tata ruang. Untuk apa? Agar masyarakatnya tidak mengalami bencana. Jadi dari seluruh rangkaian ini, nanti ke depan yang harus kita pikirkan adalah warga yang tinggal di bantaran kali bagaimana punya rumah yang nyaman. Jadi kalau nanti gubernur yang di bantaran kali kemudian dibantu kompensasinya, itu bukan membantu orang yang melanggar, tetapi membantu orang yang tidak punya tempat tinggal. Betul, Pak. Bener nggak? Bantaran kali tinggal, saya nggak setuju melanggar undang-undang, tetapi mereka kalau dicarikan rumah kontrakan, dicarikan nanti ke depan ada rumah bantuan, itu karena mereka adalah orang yang tidak punya rumah. Mudah-mudahan pemerintahnya bisa punya duit, mudah-mudahan usahanya tambah lancar, mudah-mudahan investasinya tambah naik, mudah-mudahan hotelnya pada penuh, rumah makannya pada penuh, pajaknya pada bayar, pemerintah dan DPRD-nya bersikap adil membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Amin ya robbal. Hilang nih hujan.
Oke. Siap. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng ya. Nah kayak gini hidup ini enak banget ya. Pemimpin bareng dengan warganya. Alhamdulillah. Ini duit Pemda untuk Kota Bekasi agak gede telah saya hitung. Keprok ya keprok karena masalahnya juga gede. Ya kita harus normalisasi sungai. Ini Pak Wali tahu ya. Ibu tahu nggak biaya untuk menormalisasi sungai agar bebas banjir? Biayanya 8,5 triliun. Duitnya juga kita belum nemu, baru sedikit-sedikit. Artinya perilaku buruk yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, di mana bantaran sungai banyak yang disertifikatkan, dibiarkan dibikin bangunan, telah memberikan kerugian negara yang sangat besar. Bener nggak? Ayo, ini saya panggil nih oknumnya nih, yang tukang ngasih sertifikat untuk masyarakat yang di bantaran sungai ini. Saya panggil sekarang. Panggil dia bertanggung jawab loh. Kamu nyari duit di bantaran sungai, saya yang pusing. Kamu kenapa di bantaran sungai disewakan? Kenapa Pak? Bantaran sungai. Ya kenapa bantaran sungai ini harusnya ada pohon kelapa, ada pohon mahoni. Iya Pak. Kenapa sama kamu disewakan? Justru saya ini disewakan karena kelapanya udah ada, tinggal didagangkan. Jadi dibikinlah di situ warung kelapa pemuda. Warung apa? Kelapa pemuda, kelapa pemuda. Oh, Kelapa pemuda. ini nih wajah nih yang setiap waktu kamu selalu lalapannya daun muda. Iya Pak. Daun muda. Emang apa enggak? Kenapa? Ini kamu ini punya gelar Gelar apa Pak? PK, PK apa Pak? penjahat kelamin. Yang enggak Pak, nggak dijahatin itu mah Pak. Enggak lah. Coba kamu ini hidup ini harus selaras dengan wajah. Selaras dengan Wajah. wajah. Kalau wajahnya ganteng kayak wali kota, Iya Pak. wajahnya ganteng kayak ketua DPRD, Iya Pak. wajahnya ganteng kayak anggota DPRD provinsi, Iya Pak. istrinya muda-muda itu wajar, Wajar Pak. sesuai. Sesuai. Tetapi wajah model kamu kayak jembatan rusak, Iya Pak. Maksudnya? kayak bibir sungai yang dikeruk pakai backhoe. Terus? Kamu tuh sangat tidak wajar. Tidak. Di mana-mana meninggalkan jejak wanita yang terluka. Kata siapa Pak, itu mah gosip Pak. Nggak ada. Apa itu? Gosip Pak. Gosip bagaimana? Nggak ada cerita Pak. Cerita bagaimana? Ya itu. Saya tidak mungkin ngomong kalau tidak ada fakta. Katanya apa Pak? Apa? Kamu merasa nggak di Subang meninggalkan seorang janda? Satu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya satu Pak. Oke. Kamu merasa nggak di Sukabumi meninggalkan seorang janda? Hah, dua Pak sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Kamu merasa nggak di Cimahi meninggalkan satu orang janda? Tiga Pak sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Kamu merasa nggak di Banjaran Bandung meninggalkan seorang janda? Opat Pak. Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Iya Pak. Dan kamu kemudian menikah sama orang Majalengka tuh? Iya Pak. Punya satu laki-laki dan satu perempuan. Iya Pak. Jadi anak kamu itu berapa? 6 Pak. Dari berapa istri? 5 dong.
Bercerminlah pada diri, Bercermin. berkacalah pada rasa, Iya Pak. pada raga yang kau miliki. Iya, Pak. Coba kamu introspeksi. Maksudnya? Wajah kayak Bangli yang dibongkar begini. Istri tiap kabupaten. Ya. Jadi harus Introspeksi dong. introspeksi. Kalau orang ganteng playboy wajar. Ya. Orang kaya playboy wajar. Anggota dewan playboy wajar. Ini Bangli dibongkar playboy. Loh, jadi salah Pak sebenarnya Pak. Justru yang harus introspeksi itu yang ganteng, yang kaya, yang punya jabatan. Yang harus introspeksi itu adalah orang yang punya kekayaan, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya ketampanan. Dialah orang yang harus introspeksi. Apa urusannya? Iya introspeksi dong. Kalau punya yang ketiga itu kaya, ganteng, dan punya jabatan, kenapa dia ditinggalin sama istrinya? Sekali lagi, dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, dia punya ketampanan, dia punya kedermawanan, tapi dia ditinggalkan pergi oleh istri yang disayanginya. Oh, Iya, Pak. ada yang begitu. Ada Pak. Ada. Itu tenar Pak. Tenar bagaimana? Sadunya tahu Pak. Tahunya bagaimana? Di medsos Pak. Bagaimana dia di medsos Dia cerita? tuh suka cerita Pak. Oh, ceritanya bagaimana? Ceritanya di mana? Terselubung di mana? Pakai Singkatan apa? KDM gitu Pak. KDM. Iya. Oh, itu si KDM itu suka cerita di Iya medsos. KDM Pak. Apa katanya KDM itu? KDM itu kan singkatan Pak. Nah, singkatan apa? dari Kang Duda Meran. Kang Duda Merana. Kamu tahu nggak? Ya Pak. KDM itu singkatan apa? Iya Kang Duda Merana Pak. Kang Duda Merajalela. Iya. Tapi lebih baik jadi laki-laki yang ditinggalkan daripada laki-laki bajingan yang selalu meninggalkan. Belum tentu Pak saya seorang bajingan, bukan meninggalkan Pak. Coba tanya kepada yang tampan-tampan ini, apa dia tuh? Makanya saya di Apalah, nggak mau disuruh. faktornya cuma satu Pak. Apa itu? Dan ingin mah ingin Pak, mau tapi dah takut ya Kak. Gak ada keberanian. Jadi apa yang membedakan kamu dengan mereka? Biar kelihatan. Aku adalah pemberani. Mereka Takut. Disangkanya bedanya cuma satu. Satu, Kamu itu ya nakal sama wanita dinikahi. dinikahi Pak. Terbuka. Terbuka, Semua Pak. orang tahu. Iya, Pak. Mereka semua sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Ngapain jadi bajingan modal bohong? Lebih baik seperti aku. Aku dong. Iya. Berani memacari, berani menikahi, Iya, dong. berani menceraikan. Iya dong. iya dong. Aku hidup dengan prestasi. Prestasi. Sudah 4 wanita yang kuceraikan. Ceraikan Pak. Iya Pak. Padahal wajahku Wajahku. rusak. Oh. Iya Pak. Iya itu mah kan udahlah masa lalu Pak. Saya akan berjanji Pak. Tapi Ya, Pak. di tentara juga begitu. Iya Pak. Kalau urusan nyali, Iya. kolonel kalah sama kopral. Iya dong. Beneran. Ini juga kolonel Duda. Lah. Duda tapi meninggal. Bukan ditinggalkan. Sudah meninggal. Ini mah Duda setia. Si. Saking setianya sampai sekarang belum punya istri lagi. Bukan tepayu ya Pak? Hah? Lain tepayu gitu. Laku Ya. terlalu banyak perhitungan. Kenangan manis bersama dia. Terlalu banyak kenangan. Tapi kalau sudah kolonel ngapain nikah lagi? Iya.
Alhamdulillah Pak. Mendingan enak kayak kamu ya. Iya Pak. Kamu mah enak ya. Iya Pak. Ya. Perempuan pegang, Apanya? bawa. Oh, ya. Ya jangan dipaksa dong Pak. Ya kalau nggak mau mah harus yang mau dong. Bagaimana cara agar wanita itu mau? Aduh, tinggal apa berkata-kata dalam hati. Salurkan Sampaikan dong dengan kata-kata mutiaramu yang membuat dia tergoda dengan seluruh rayuanmu. Jangan pernah dengan kata-kata. Aduh, dengan apa? Rasa, salurkan ke pikiran, kirim lewat angin. Oh, aduh. Bener dong. Jadi, Lewat. bagaimana cara mendapatkan wanita? Lewat angin. Bisikan dengan rasa, Bisikan. masukkan di isi kepala, Isi kepala. kirimlah oleh angin Oleh pada angin. dia. Dia akan berlari menemuimu Iya. sambil berkata, aku sudah telat 3 bulan. Itu mah udah di DP tuh Pak. Salah itu mah. Rasa, pikir, kirim lewat angin dengan suara. Coba. Oke. Pakai musik dong. Awas itu, Mang. Di Bekasi mah Malpayu rayon gitu mas ya teh. Emang di gunung. Kan lewat rasa Pak. Tidak pakai apa. Musiknya ganti kalau di Bekasi. Tidak pakai apa-apa. Musiknya ganti. Bukan itu. Di sini mah nggak pakai iwir-iwir. Tidak pakai ini. Di sini mah pakainya tadi. Apanya? Pakai pantun. Pantun. Oh. Iwir-iwir mah di sana di gunung itu.